Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan saya, Ego Channel. Kali ini saya akan membahas masalah penarikan jaminan kendaraan oleh leasing harus melalui pengadilan, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jadi di sini ada berita yang lagi heboh, berita yang lagi hangat-hangatnya, masalah penarikan kendaraan oleh leasing. Ini ada berita dari CNN Indonesia tanggal 13 Januari 2020. Judulnya adalah Putusan MK Penarikan Barang Leasing Harus Melalui Pengadilan. Jakarta, CNN Indonesia. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan penarikan barang leasing kepada kreditur tak boleh dilakukan sepihak melainkan harus melalui pengadilan. Jadi harus melalui pengadilan. Hal ini telah diputuskan dalam sidang pengucapan putusan di MK tanggal 6 Januari. Dalam putusan menyatakan, tidak boleh lagi ada penarikan barang leasing langsung kepada kreditur. Selama ini banyak kasus penarikan langsung barang leasing melalui pihak ketiga seperti debt collector atau penagih hutang. Cara penarikannya pun kerap dilakukan sewenang-wenang. Jadi putusan ini menguatkan bahwa perusahaan leasing tidak boleh melakukan penarikan jaminan secara langsung kepada pihak nasabah. Bagaimana kalau nasabah itu menunggak dan sudah tidak mampu bayar lagi? Apakah kendaraannya bisa langsung diambil oleh pihak leasing? Tidak bisa juga. Jadi yang harus kita perhatikan, mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi ini, tidak boleh dilakukan pengambilan jaminan, tidak boleh penarikan jaminan, apapun alasannya. Kalau ada nasabah menunggak, kalau ada nasabah yang macet, masalah perselisihan harus melalui pengadilan. Saya akan memberitahukan kepada kalian semuanya, pada tanggal 7 Oktober 2012 silam, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo memang secara resmi telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan penarikan secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan. Peraturan ini sendiri tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 130 garis miring PMK.010 garis miring 2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan. Jadi bagaimana kalau ada debt collector yang mengambil jaminannya di rumah? Kalau debt collector itu mengambil jaminan di rumah nasabah itu tanpa ada persetujuan dari nasabah sedikit pun, maka debt collector itu dikenakan pasal 365 KUHP, masalah pencurian. Hukumannya 9 tahun penjara. Tapi bagaimana kalau debt collector mengambil jaminannya itu di luar? Misalnya Anda sedang jalan, tiba-tiba ada debt collector, dia mengikuti kalian, dan kendaraan kalian diambil paksa oleh debt collectornya, maka dia akan dikenakan pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Jadi debt collectornya itu kalau kalian melapor, itu bisa langsung ditahan oleh pihak kepolisian. Karena tuntutannya itu di atas 5 tahun. Kalau di atas 5 tahun, langsung bisa ditahan oleh pihak kepolisian. Nah, di sini saya akan kasih tahu juga triknya supaya debt collector yang dikenakan pasal ini. Intinya, kunci kendaraan harus sudah berpindah tangan. Kalau kunci kendaraannya belum berpindah tangan, itu namanya masih percobaan. Yang penting di saat debt collector itu mau mengambil kendaraan kalian, motornya kalian pegang terus. Biarkan debt collector mengambil kunci motor kalian. Nah, kuncinya itu kan sudah berpindah tangan ke debt collector. Nah, di sini risiko hukumnya langsung full bisa dituntut 9 tahun penjara. Ini bukan percobaan lagi, tapi sudah melakukan pencurian. Kan kunci kendaraan sudah berpindah tangan. Kalau mobil, begitu juga. Sama persis. Jadi jangan biarkan debt collector itu semena-mena. Seenaknya mengambil kendaraan kalian. Nanti dibilang debt collectornya, ini kan nasabah sudah menunggak sudah lama. Boleh dong kita akan tarik? Boleh. Tapi kan tidak serta-merta seenaknya ditarik. Harus melalui proses hukum yang ada. Kita kan punya hukum. Kita kan sudah punya peraturan.
Tapi bagaimana kalau debt kolektornya membawa surat dari kantor leasingnya itu? Surat untuk penarikan jaminan. Bisa atau tidak? Tetap tidak bisa dilakukan. Karena yang berlaku itu adalah surat perintah atau surat penarikan jaminan, pengambilan jaminan oleh pengadilan. Tanpa dari pengadilan tidak akan bisa. Itu yang harus Anda ingat. Jadi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, jangan segan-segan, jangan sungkan untuk melapor ke polisi. Langsung lapor. Jangan ditunda-tunda lagi. Tapi ingat, harus ada saksi. Saksi minimal 2 orang. Nah, dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu, ada celahnya juga. Boleh dilakukan penarikan dengan catatan, dengan syarat. Nasabah itu rela jaminannya itu diambil oleh pihak leasing. Itu tidak apa-apa, masih dibolehkan. Tapi untuk mengetahui nasabahnya itu rela atau ikhlas membolehkan pihak leasing untuk mengambil kendaraannya, kan tidak bisa dengan kata-kata. Pak, silakan Bapak ambil kendaraannya. Silakan bawa kendaraannya. Saya rela, saya ikhlas, silakan. Kan tidak bisa seperti itu juga. Ya kalau kalian tidak menuntut. Tapi kalau terjadi sesuatu hal di kemudian hari, kan resiko juga. Tetap dikenakan pasal 365. Pasal pencurian. Nah, untuk menyikapinya itu, kalian pasti akan diminta untuk melakukan penandatanganan surat pernyataan bahwa secara rela bahwa jaminan kalian itu diambil oleh pihak leasing. Celahnya ada di sana aja. Tapi di sini kalian harus berpikir juga dampak baik dan buruknya. Misalnya kalian berpikir kreditnya baru, menurut saya kasih aja ke pihak leasing, nggak ada masalah. Tapi yang kendalanya itu, kalau tenor kreditnya itu 3 tahun, kalian sudah membayar selama 24 bulan, sisa 1 tahun lagi. Otomatis selama 2 tahun itu 24 bulan, kalian sudah membayarkan. Nah itu jadi pertimbangan kalian, wah ini akan rugi nih. Tapi kembali lagi di sini saya sarankan musyawarah aja. Musyawarah ke pihak leasingnya, pihak debt kolektornya. Bagaimana cari solusi yang terbaik. Yang sangat tidak dianjurkan di sini, debt kolektor itu melakukan penarikan jaminan, pengambilan jaminan secara paksa dari pihak nasabah. Itu yang tidak boleh. Lakukan pendekatan ke nasabahnya. Ya itu strategi debt kolektor lah. Masalah yang tahu hanya kalian. Penyelesaian masalah hanya kalian yang memutuskannya. Saya hanya memberikan alternatifnya, baik dan buruknya. Apabila debt kolektornya menyatakan bahwa Anda benar-benar bersalah dan tidak ada itikat baik untuk membayar, itu kan kata debt kolektor. Yang bisa mengatakan itu kan hanya pengadilan. Debt kolektor hanya menjalankan tugasnya bagaimana nasabah yang menunggak ini bisa menjadi lancar. Jadi seorang debt kolektor tidak serta-merta dia hanya penagihan, tapi jadilah debt kolektor sejati. Jadi dia bisa untuk memberikan advice ke nasabahnya, memberikan saran-saran ke nasabahnya, dampak baik, dampak buruknya seperti apa. Supaya nasabah itu mengerti. Tapi jangan diakal-akalin juga ya, kan tidak bagus juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa Bapak Ibu semuanya tolong di subscribe channel saya ini. Dan videonya di share ke teman-teman sanak famili atau saudara. Supaya video ini bisa bermanfaat buat masyarakat semuanya. Dan kalian dapat pahala juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.